aku mikiri polisi model apa kok gelem apa mbagekno sego bungkus iku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi ngobrol santai. Kali ini saya sengaja menghadirkan teman dari Polri. Bukan tanpa sebab, karena saya kalau di jalan atau dimanapun itu tidak lepas kita melihat atau mendapati teman-teman Polri ada di sana. Entah berseragam, entah tidak, istilahnya kalau dalam kepolisian namanya pamtub, pengamanan tertutup, itu kita nggak tahu ini polisi yang berseragam atau polisi yang tidak berseragam, kita kadang nggak tahu. Jadi gimana sih tugas polisi yang selain yang teman-teman pahami, seperti ngatur lalu lintas, kemudian kalau di unjuk rasa ada namanya Sabara, kemudian ada Brimob. Nah, ini istimewa menurut saya karena tupoksi kepolisian, tugas pokok fungsi kepolisian ada di teman satu ini. Kalau menurut saya, melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Nah, ini saya perkenalkan teman dari Polsek Bubutan, namanya Pak Babin. Nah, selamat siang. Selamat siang, Pak Sugeng. Pak Erik. Siap. Ini saya kalau melihat rompi ini, Ya. ini sangat khas banget dengan Binmas Ya. Kepolisian. Saya kira ini rompi ini sangat luar biasa. Oh gitu ya. Rompi biru ini salah satu identitas khusus bagi Babin Kamtibmas di Polrestabes Surabaya. Oh. Jadi ciri khas Babin Kamtibmas di Polrestabes Surabaya warna biru ini. Oh, jadi berarti untuk itu wilayah bisa lain, teman-teman ya, bisa di istilahnya Boso Jawa ini ditengeri. ya. Ya, iki lho. Khusus Binmas Ya. atau Babin Kamtibmas. Kalau polisi pakai rompi biru berarti ini Babin Kamtibmas. Siap. Siap. Tapi gini Mas, aku pengen ngobrol santai kan tak jane. Ben roh sampean niku lek nggih klambi seragam. Oh, siap. Nah, Nggih. Siap. Nah, ini namanya Pak Sugeng, ini jelas ini. Nah, oke. Nah, ini performan beliaunya ini sudah terlihat. Nah, kepolisian, ini ada tanda kewenangan di sebelah kiri. Ini sudah, kita kalau gini sudah melihat jelas. Mas gini Mas, iki apa sih yang Mas Sugeng dalam benak kalau melihat tulisan di kaos saya ini, Jogo Surabaya. Nah, itu apa yang ada di benak Mas Sugeng saat ini? Jogo Surabaya itu salah satu tagline yang berawal dari Bapak Kapolrestabes sebelumnya. Pak Rudi ya kalau nggak salah. Pak Rudi mulai Pak Rudi sekarang Setiawan. Wakapolda Sumatera Selatan. Ya, siap betul. Beliau yang mengawali tagline Jogo Surabaya. Berlanjut dengan Bapak Kapolres berikutnya dan hingga saat ini. Termasuk beliau Bapak Kapolrestabes Surabaya, Bapak Joni Edison Isir, tetap menggelorakan untuk masyarakat turut serta ayo Jogo Surabaya. Demikian. Siap. Jadi kalau Jogo Surabaya itu ketoknya duduk tugasnya polisi tok. Kabeh kudu melu-melu Jogo Surabaya. Kan begitu Mas ya? Siap, betul. Nah, kemudian gini Mas, tidak lama kemarin itu kan ada istilahnya ada sedikit strum-struman unjuk rasa tanggal 8 itu. Akhirnya ada di sana sini ada rusuh dan lain-lain. Kalau melihat seperti itu, sosok Mas Sugeng itu sebagai manusia, apa yang Mas Sugeng rasakan saat itu? Kalau
melihat dari unjuk rasa yang dilakukan dari rekan-rekan buruh dan rekan-rekan mahasiswa kapan hari ataupun yang beberapa hari yang kemarin, dipersilahkan masyarakat ataupun buruh menyampaikan aspirasinya. Apa yang akan disampaikan ke tujuan termasuk ke anggota dewan ataupun ke kantor gubernur itu dipersilahkan. Namun tetap harus menjaga etika dalam menyampaikan kemauan. Apa yang akan disampaikan harus lebih baik, lebih bertanggung jawab, dalam artian tidak memaksakan suatu kehendak harus demikian, tetapi tetap perlu disampaikan dengan humanis. Oh gitu ya Mas. Siap. Ya wis iku memang apa namanya, sudah ada aturannya. Sudah ada aturannya. Jadi ya sebagai polisi Mas Sugeng saat itu merasakan gimana Mas? Kalau pas melihat sebagai yang jelas kalau teman-teman menyampaikan suatu aspirasi kepada dewan, salah satu contoh itu tidak ada masalah. Tetapi kalau melihat kejadian ada sedikit pembakaran, ada sedikit melempari, melukai anggota dari kepolisian, terus merusak fasilitas umum, itu yang tidak diperbolehkan. Sebisa mungkin itu tidak terjadi di kota kita Surabaya. Sebisa mungkin tidak terjadi. Jadi kita harus ikut menjaga situasi Kamtibmas di wilayah kota Surabaya, harus kita tetap menjaga. Termasuk rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan buruh harus berperan menjaga kota Surabaya tetap intinya aman, tetap kondusif. Jogo Surabaya. Jogo Surabaya. Gini Mas, aku mendengar sedikit tentang cerita Mas Sugeng ini tentang karir di kepolisian. Sampean dulu Brimob Mas? Memang betul. Brimob ya? Berawal saya lahir dari Brimob. Brimob ya? Sat Brimob Polda Jatim. Ngeri sampean ini. Dinas pertama di Pulau Seberang di Madura. Oh Madura. Madura. Siap Mas. Enggak, aku ngene loh. Brimob itu identik dengan orangnya tegas. Siap. Ya, orangnya tegas itu. Tapi sampean saiki dadi babin, kok ya iso? Ya. Sampean opo sing melatar belakangi sampean saiki babin? Wis gak ono apa ya? Teko Brimob sing begitu megang laras panjang dan lain-lain ya, dengan seragam biru tuanya yang luar biasa, tulisan pelopor dan lain-lain. Sekarang sampean di lengan kanan itu ada bertuliskan Binmas, ya, pembinaan masyarakat. Apa yang membuat sampean itu tetap enjoy? Saya lihat kan enjoy sekarang ini. Tidak ada istilahnya wajah sampean juga tahu ketok merengut ya kan? Gimana Pak? Ya, saya patut bersyukur dalam artian saya dilahirkan di kepolisian ini berawal dari Brimob. Brimob dididik dengan suatu kedisiplinan yang tinggi, dengan latihan yang rutin, sehingga membuat ataupun menciptakan suatu kedisiplinan seorang polisi waktu itu. Di Brimob itu kan memang kita tiap hari, tiada hari tanpa latihan, tiap hari harus latihan. Latihan adalah nafasku gitu ya. Tiap hari harus latihan ya. Termasuk kedisiplinan itu sudah saya jalani, ataupun kita harus patuh kepada pimpinan. Apapun yang diperintahkan oleh pimpinan kita tetap patuh dan siap melaksanakan. Makanya kedisiplinan Brimob itulah membuat jati diri seorang saya pribadi mungkin lebih bisa dikatakan tegas. Namun demikian, berjalannya waktu saya menjalani Brimob itu sekitar 10-11 tahun saya menjalani Brimob itu. Jadi baru pindah ke polisi umum. Gini, sebagai Pak Babin ya kan, namanya sebutannya Pak Babin. Ya. Itu kalau menurut saya harus multi talenta. Bener nggak? Iya. Iso ibaratnya sampean bisa jadi air. Siap. Air dituangkan di tempat apapun, bentuknya sama. Nah, sampean gimana cara mengawali jadi seorang Pak Babin yang harus
melebur jadi satu Ya. ke masyarakat, membumi istilahnya. Ya. Itu apa yang bisa membuat sampean seperti itu? Saya memang di Binmas ataupun di Babin Kamtipmas ini baru berjalan sekitar bulan Juli sampai sekarang sekitar 14 bulanan. 14 bulan. 14 bulan. Banyak yang saya hadapi. Karakter-karakter masyarakat di wilayah binaan itu beraneka ragam. Dalam artian ada yang kalem, ada yang kasar, ada yang sabar, ada yang temperatur tinggi. Kita banyak semua yang kita hadapi, termasuk kalangan masyarakat, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan. Jadi semua kita harus dampingi, harus kita rangkul semuanya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan siapa, kita berhadapan dengan siapa, kita berkomunikasi dengan siapa, kita harus bisa menyesuaikan. Dari situ mungkin saya tidak akan bisa menjalankan tugas Babin Kamtipmas itu dengan maksimal untuk menyampaikan program-program kepolisian kepada masyarakat itu tidak akan mudah tanpa kita bisa merangkul dari semua lapisan masyarakat itu. Makanya saya harus menyesuaikan lingkungan yang saya lakukan pembinaan. Sebelum jadi Babin Kamtipmas mungkin saya lama di Reskrim juga. Di Reskrim, di Polres Utara, Surabaya Utara, hingga di Polsek Bubutan saya di fungsi Reskrim sekitar 10 tahun juga. Jadi saya justru belajarnya di Reskrim itu. Jadi untuk memantapkan keilmuan bidang kepolisian, bidang penyidikan, bidang penanganan suatu perkara pidana, saya banyak belajar di teman-teman Reskrim waktu itu. Makanya dari beberapa perjalanan fungsi Reskrim itu saya banyak mengambil ilmu. Saat ini saya mengemban tugas Babin Kamtipmas, saya terapkan ilmu-ilmu kepolisian, ilmu-ilmu pidana ataupun penerapan dalam penanganan suatu masalah-masalah yang sudah saya ambil dari masa fungsi Reskrim, saya terapkan di fungsi Binmas. Makanya saya harus pintar-pintar ini bisa merangkul semua lapisan masyarakat itu bagaimana untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat ini bagaimana mengenai suatu permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat ini, bagaimana saya harus bisa memberikan suatu solusi, memberikan suatu jalan bagaimana untuk memecahkan suatu permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah binaan. Sangar itu. Nah, aku nih wis gak tahan, Mas. Siap. Wakeh macem-macem kan wong ya. Nek ibaratnya bahasa Surabayaan nek jenenge wedok ana sing ayu, ana sing asu kan gitu. Dadi akeh apa namanya permasalahan yang kompleks di sana. Gimana caranya seorang Babin Kamtipmas itu bisa memecahkan ikut. Nah, terkait memecahkan masalah. Dengar-dengar sampean mendirikan rumah curhat di wilayah hukum sampean. Iya. Iku ya apa ceritanya kok iso rumah curhat itu? Rumah pelayanan curhat dan keluhan. Rumah pelayanan ini dalam maksud kami membuat kampung atau membuat rumah pelayanan curhat itu, semua manusia itu pasti mempunyai masalah. Betul. Seperti saya ingat betul pesan beliau Bapak Iqbal. Bapak Iqbal waktu itu mengambil apel di Taman Bungkul. Kalau nggak salah Kapolda NTB sekarang. Ya, sekarang beliau di Kapolda di NTB. Saya ingat betul pesan beliau, Pak Iqbal waktu itu, manusia ini tidak akan lepas dari masalah karena adanya dunia ini sudah masalah. Ya. Makanya manusia ini tidak perlu ataupun jangan lari dari masalah, harus berani menghadapi. Ini pesan beliau waktu itu pengambilan apel di. Saya ingat betul. Wis dadi Babin dulu, si Reskrim. Belum, itu waktu itu masih di Reskrim. Reskrim ya. Reskrim. Masih ingat sampean. Ingat betul itu sama persis dengan pesan orang tua saya. Orang tua saya juga berpesan kepada saya,
memang manusia ini tidak akan lepas dari masalah. Jadi Selalu ada. jangan takut menghadapi masalah, harus dihadapi. Apa nih lek sing umum iku masalah mesti utang, Mas. Utang iku gak iso ilang iku. Ya, sama aja. Utang pasti punya. Gitu ya. Rumah curhat itu terkait itu. Ya banyak yang warga itu. Rumah curhat, rumah yang curhat luh saya singkat. Oh, curhat lu. Yang curhat luh. Pelayanan, curhat dan keluhan. Keluhan. Berawal dari situ saya mau mendirikan rumah curhat itu dengan maksud masyarakat ini yang mempunyai suatu permasalahan, baik itu masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah apapun, bisa menyampaikan kepada polisi, kepada Babin Kamtibmas. Dan saya mempunyai tempat itu supaya warga yang akan menyampaikan suatu permasalahan ataupun kendala di lingkungan itu tidak harus ke kantor polisi. Oh, ketoke sangar kan. Lek gurumu mesti dia kena perkara kan gitu kan. Masyarakat nanti lain penyampainya. Masyarakat kalau mempunyai masalah datang ke polisi sudah ketakutan sendiri. Makanya saya memberikan wadah rumah pelayanan curhat dan keluhan itu. Kita bikin rumah biasa waktu kita manfaatkan balik RW di RW Mas Pati. RW 5. Kita manfaatkan di situ dengan ruangan yang ada supaya masyarakatnya lebih leluasa menyampaikan permasalahan, lebih enjoy, bisa tidak terlalu tegang. Maksud saya di situ. Walah wis apik, Mas. Jadi teman-teman di wilayah hukum Polsek Bubutan itu ada rumah yang curhat luh. Yang curhat luh. Ya. Pelayanan curhat dan keluhan. Ya. Jadi tapi ojo sampai kon curhat perkara pacarmu kok nanggone Pak polisi kebacut ngono. Nah, gini Mas. Ini juga ada kabar dari teman-teman yang ada di sekitar wilayah hukum Polsek Bubutan. Sampai niku bukan rada lumayan tenar nang kono. Soalnya apa ben Jumat iku sampean mesti keliling bagi nasi bungkus. Iki sampai sini aku mikiri polisi model apa kok gelem apa mbagekno sego bungkus iku ya apa ceritane kok sampean gelem itu. Saya ingat betul pesan orang tua saya bahwa syukur itu berbuat sesuai apa yang dikehendaki yang memberikan. Yang artinya ibaratnya gini, seseorang memberikan sebuah sarung, berarti sang pemberi itu sangat senang apabila sarung itu dimanfaatkan untuk kebaikan. Salah satunya sholat. Demikian pula saya dipercaya oleh pimpinan waktu itu Bapak Kapolsek Prianto. Pak Prianto, sekarang beliau ada di Wakapolres Pasuruan Kota. Pasuruan Kota. Beliau mempercayakan Sugeng untuk mengemban tugas Babin Kamtibmas di Kelurahan Bubutan. Maka dari itu dengan rasa syukur saya harus bisa amanah dalam artian keinginan ataupun kehendak suatu pemimpin kepolisian supaya saya bisa melaksanakan tugas Babin Kamtibmas ini secara baik. Betul. Yang artinya apa? Babin Kamtibmas seorang pembina kepada lingkungan masyarakat di kelurahan. Maka dari itu dengan pembinaan itu saya mengambil langkah, paling tidak saya seorang Babin Kamtibmas dengan membina itu berawal dari kita harus ada kedekatan dengan masyarakat. Betul. Cara mendekatkannya apa? Ya cara saya itu yaitu kita membagikan nasi bungkus kepada masyarakat di sekitar kita. Saya kira itu. Lek nasi bungkus itu berarti sampean ngelompokno teko masyarakat juga atau gimana? Atau sampean gimana caranya bisa seperti itu, bisa terkumpul dan lain-lain itu gimana? Kalau nasi bungkus itu berawal saya menyisihkan uang pribadi saya itu saya cuman menyediakan paling sekitar 50 bungkus nasi aja saya bagikan di sekitar rumah yang curhat luh di Mas Pati itu. Berawal dari situ.
berjalannya waktu ada warga kita yang berkeinginan nitip berarti uang, nular. nitip uang. Pak Babin, saya nitip uang sekian ya. Nanti saya bekerja sama dengan teman yang bagian masak nasi, yang menyediakan nasi itu uangnya saya kasihkan untuk berarti saling menguntungkan ya. Saling menguntungkan. Nah, itu salah satu gimana seorang polisi itu harus bisa menerjemahkan arahan dari pimpinannya. Pak Sugeng ini sudah diarahkan dari pimpinannya dulu untuk gimana caranya bisa mendekatkan diri ke masyarakat. Nah, ini terjemahannya seperti itu. Macam-macam sih, cuman ini Pak Sugeng memilih membagikan nasi bungkus tiap Jumat itu adalah cara beliau mendekatkan diri ke masyarakat. Kira-kira teman-teman dari contoh seperti ini nanti bisa menginspirasi. Rupanya berbagi itu macam-macam. Jadi jangan melihat berbagi itu pasti berupa nominal dan lain-lain. Enggak, itu bisa seperti ini. Terus Mas, gimana cara Mas Sugeng ini istilahnya merangkul masyarakat selain yang tadi disebutkan, misalkan kono masalah apa, kan kadang orang juga ke rumah yang curhat loh itu juga ada sedikit, merono aku kok pas ini dan lain-lain. Itu ada nggak teman-teman dari wilayah hukum masyarakat di wilayah hukum Polsek Bubutan itu menemui Mas Sugeng di jalan seperti ngobrol dan lain-lain? Selain saya fokus ke rumah curhat luh yang di Mas Pati itu, kita mempunyai kewajiban ataupun saya harus setiap hari harus kumpul dengan masyarakat, saya harus sambang di tengah, harus bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi tiap hari saya pasti keliling di kampung, tiap-tiap kampung itu. Permasalahan-permasalahan itu ada beberapa ketua RT yang menyampaikan kepada saya, Pak, permasalahannya kampung, salah satu contohnya di Kampung Keranggan. Kampung Keranggan itu ada suatu permasalahan, mungkin anak-anak itu perlu bantuan waktu proses belajar online ini, perlu adanya wifi. Makanya saya berkoordinasi sampai dengan sembono wifi bareng sampean ngurusi ya, Mbak? Ya, kita saling support kepada, saling bekerja sama dengan Bu RT 10 Keranggan itu untuk bagaimana anak-anak ini bisa tetap belajar online dalam masa pandemi ini. Makanya di situ setelah kita tukar pendapat dan rembukan mengenai wifi, makanya Bu RT mencanangkan ataupun memasang wifi di gang 6 Keranggan itu. Jadi sampean yang ngurusi kabeh, sampean gak jadi anggota Avenger ya, Pak? Jadi Iron Man tahu iso jadi kalau melihat sosok seragam ini, jadi kita pasti akan timbul pemikiran polisi itu kereng dan lain-lain. Kerengnya pun sakjane nang pelanggar. Jadi lek gak nglanggar yo gak diapa-apakno. Jadi intinya itu, lek gak gelem diapa urusan mbek polisi yo ojo nglanggar sing harusnya tidak dilakukan gitu loh. Jadi Mas Sugeng, aku matur nuwun banget. Siap. Ini saya juga untuk diri saya sendiri, rupanya ini sangat menginspirasi. Berbuat baik itu macam-macam jenisnya. Salah satunya menjalankan tugas pokok fungsi kepolisian, melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat dengan cara kita sendiri. Nah, asalkan tidak merugikan orang lain. Jadi Binmas ini saya menganggapnya ya sajane tupoksi polisi ya ono nang Binmas iki saja. Semuanya ada di ngelumpuk nang ngono. Sak stres-strese barang. Ngadepi wong sing gak jelas barang wis akhirnya Binmas itu harus ada di masyarakat. Nah, sekarang namanya kalau di kelas Polsek Babin Kamtibmas. Jadi silahkan kalau belum tahu di Polsek itu ada Pak Babin, itu silahkan teman-teman bisa silaturahim, ngobrol, carane Pak, aku
arepe ngurus surat kehilangan ya apa carane? Pak, aku arepe izin keramaian ya apa carane? Itu bisa dikomunikasikan. Ya, mungkin ada Mas Sugeng, monggo kalau ada pesan atau pengen disampaikan, sampean saiki genti sampean curhat tuh. Sampean biasanya kena curhat. Semua curhatan masyarakat kita tampung semuanya. Ya, sampean berarti koyo wadah ya. Wis cowemplungi kita berusaha setelah kita menampung suatu permasalahan itu walaupun kita tidak bisa menyelesaikan, bisa, tetapi paling tidak kita bisa memberikan suatu masukan dan mencarikan solusi yang paling tepat. Dalam artian solusi yang paling tepat itu jika permasalahan itu melibatkan dua belah pihak, seorang Babin Kamtibmas harus berdiri di tengah-tengah. Ya, makanya kita ibaratnya timbangan, harus bisa menimbang sana, menimbang sini. Jadi kita tetap berdiri di tengah-tengah tanpa suatu keberpihakan kepada salah satu pihak. Perlu saya sampaikan bahwa saya mungkin hanya sedikit bisa memberikan nasi bungkus setiap hari Jumat itu. Mungkin saya sedikit menjelaskan, nasi bungkus itu berawal sejak bulan Agustus 2019 setiap Jumat. Mungkin 2 bulan terakhir ini nasi bungkus itu kita alihkan bagi sayur. Oh, bagi sayur. Bagi sayur karena masa pandemi Covid, bulan-bulan terakhir ini yang biasanya kita bagikan nasi bungkus setiap hari Jumat itu kita bagikan sayur, tetapi sayur itu diberikan kepada khusus ibu-ibu yang disiplin masker. Oh. Disiplin masker begitu kita masuk ke reward. Iya. Mungkin bagian penindakan kedisiplinan protokol kesehatan memang sudah ada dari teman-teman Sabara, teman-teman dari Satpol PP. Setiap hari kita teman-teman Sabara itu melakukan patroli dan memburu bagi pelanggar-pelanggar protokol kesehatan. Namun demikian saya seorang Babin Kamtibmas harus berperan sebagai pembina kepada masyarakat untuk mengatasi pandemi Covid ini dengan cara Babin Kamtibmas. Cara saya yaitu datang ke pertengahan warga, bawa sayur, ngasih reward itu ya. Saya akan berikan hadiah sayur kepada warga yang disiplin pakai masker. Ini jalan 2 bulan ini. Selain sayur, kita mungkin jarang sekali memikirkan nasib anak-anak kita. Selain sayur, kita juga berikan reward ataupun hadiah kepada anak-anak yang disiplin masker berupa es krim. Jadi yang minggu Jumat kemarin itu kita datang ke Kampung Mas Pati, bawa es krim 200 biji, habis kita bagikan kepada anak-anak yang disiplin masker itu. Jadi sekali pekerjaan tetapi suatu tindakan tetapi kita mengajak anak supaya tetap disiplin protokol kesehatan dalam masa pandemi. Mantap. Wis iki kudu dicontoh wong akeh. Jadi banyak yang harus kita lihat di sisi lain. Seorang sosok polisi itu tegas dalam hal menindak pelanggar aturan, melanggar undang-undang atau hukum. Tapi di lain sisi polisi juga melihat ada yang harus dilakukan. Oke, Mas. Siap. Aku matur nuwun sangat Mas Sugeng. Sampai ketemu di lain kesempatan lagi mau tak sambangi kan. Siap. Aku tak curhat pisan. Siap. Yes, matur nuwun Mas. Oke, terima kasih untuk kali ini obrolan santai saya dengan seorang teman polisi, kali ini Pak Babin. Brigadir Kepala Sugeng dari Babin Kamtibmas Polsek Bubutan. Lek nang dalan wis celuk Pak Sugeng ojo lengkap nyeluk pangkat barang koyo upacara iku. Oke, terima kasih Erik Ireng di sini, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.